Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sekalian, pada malam hari ini kita membahas bagian terakhir dari bab amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah, dalam sebulan kurang lebih kita membahas bab ini, dan memang ini sangat penting dalam menjaga kemaslahatan kita semua. Secara zahir, secara lahiriah, kasat mata kelihatan ketika kita, keluarga kita, masyarakat kita peka terhadap kemungkaran yang terjadi, itu akan tersingkirkan, akan minggir kemungkaran. Dan sebaliknya, ketika semua pihak itu membiarkan kemungkaran terjadi, maka akan mendominasi, mewarnai sebuah masyarakat. Dan ketika kemungkaran itu sudah mewarnai, secara kasat mata pula akan kelihatan bagaimana nanti akan muncul berbagai musibah. Dan ini sebagai orang yang beriman, yang pertama kita meyakini bahwa kemungkaran itu kalau sudah mewarnai kehidupan akan mendatangkan banyak musibah. Sejarah banyak dan bukti-bukti banyak juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum bahwa Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Banyak tampak kerusakan di muka bumi. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi, karena perbuatan anak-anak manusia yang sering kita lihat secara kasat mata dan diakui oleh semua orang, beriman tidak beriman, ketika misalnya penambangan sekarang, kalau dulu pembakaran hutan, kemudian menjadi gundul hutan-hutan, terjadi banjir di mana-mana. Dulu juga penangkapan ikan dengan obat, apalagi sungai ini, menjadikan nggak ada lagi ikan-ikan benih, semuanya mati di sungai-sungai. Di laut pakai alat-alat otak dari nol dan lain sebagainya, hancur ekologi laut. Nah itu dulu, dan terus berlangsung sampai sekarang. Tentunya penambangan yang tidak terkendali. Beberapa hari yang lalu menambang emas, dan sering terjadi musibah. Dan itu sudah zaman dahulu sebetulnya. Yang memang penambangan emas itu kalau kita mungkin melihat, membaca dan menyimak bagaimana ada jalurnya. Ada jalur-jalur orang itu menambang emas. Kalau dia kemudian sangat bersemangat, dia akan dalam bahaya. Ada yang tertimbun longsor, ada yang tenggelam, dan itu ada yang meninggal gara-gara kehabisan oksigen. Jadi itu sudah dahulu ya. Maka sebetulnya dia ada sedemikian rupa, ketika aturan itu bagus, tujuannya untuk menjaga kemaslahatan orang-orang yang memang menambang emas. Tentu ketika diarahkan dengan cara yang baik, diizinkan dengan cara yang baik pula, sebetulnya akan menambah banyak kemaslahatan. Itu yang pribadi-pribadi yang tradisional, apalagi penambangan yang secara korporat, perusahaan besar dengan alat-alat besar, ya emasnya, ya batu baranya, semua tambang, maka akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang kalau sudah terjadi, semua merasakan dampaknya. Itu yang kasat mata. Kemudian yang
tidak kelihatan adalah apa yang kemarin kita baca. Kalau tadi surah Rum, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah yang terjadi terhadap kalian itu adalah karena ulah kalian, tangan-tangan kalian. Bahkan wa ya'fu an katsir, itu belum semua dampak perbuatan buruk kalian. Allah masih memaafkan banyak dosa kalian. Ya. Jadi dosa-dosa kita sudah banyak dimaafkan oleh Allah, tapi tetap aja kalian memang berhak mendapatkan musibah. Apalagi kalau setiap dosa dihukum oleh Allah. Ya, jemaah sekalian, Allah berfirman dalam ayat lain, "Walau yu'akhirullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Kalau setiap dosa manusia dihukum oleh Allah, enggak ada lagi manusia berhak layak hidup di muka bumi. Bahkan enggak ada lagi binatang yang bisa hidup karena dihukum oleh Allah. Ternyata sesungguhnya begitu banyak musibah itu Allah sudah banyak memaafkan. Tidak semua dihukum. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Rum tadi, "La'allahu yarji'un," supaya dengan musibah itu mereka mau kembali ke jalan yang benar, sadar. Jadi secara kasat mata tadi musibah itu banyak terjadi. Secara logika juga bisa dicerna. Secara keyakinan, secara agama, Al-Quran yang berfirman sedemikian rupa tadi, hadis yang kemarin kita baca yang 194-nya, Masya Allah, "Walladzi nafsi biyadihi," Nabi bersumpah demi Allah yang jiwaku di tangannya, "la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar." Kalian amar ma'ruf nahi munkar atau milih. Yang kedua, la yusikanallahu ayyab'atsa 'alaikum adab. Allah hampir-hampir mengirim adab. Ya. Tsumma tad'una, kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yastajaba lakum, kemudian tidak dikabulkan. Jadi ini Allah SWT hampir-hampir. Sesungguhnya manusia berhak untuk dihukum oleh Allah karena tidak tahu diri. Hanya Allah masih tadi memaafkan banyak, mengampuni yang banyak. Di antaranya adalah bahum yastaghfirun. Masih banyak hamba-hamba Allah yang sadar istighfar. Jadi kita tertolong oleh hamba-hamba Allah yang saleh, salihah, banyak istighfar. Enggak jadi Allah adab. Mudah-mudahan kita juga rutin beristighfar. Dan ini bagian dari yang menjaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam ayat, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak mengazab mereka, hamba-hamba Allah, kalau Nabi masih hidup di tengah mereka. Yang kedua, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak mengazab mereka selagi mereka banyak istighfar. Jadi selain kita tetap amal nahi munkar, kadang-kadang memang di luar kemampuan kita. Jamaah sekalian, di rumah pun kadang-kadang kita tidak mampu mencegah kemungkaran di rumah kita, apalagi di lingkungan kita, apalagi di negara kita, lebih nggak mampu lagi. Dalam posisi seperti itu banyak istighfar. Ya Allah, saya masih hidup, ya Allah, kok banyak kemungkaran di sekitar rumah saya. Kalau di rumah tentu lebih lagi. Selain kita istighfar kepada Allah, kita berupaya maksimal. Kenapa ya di rumah ini banyak kemungkaran? Supaya tadi Allah tidak menghukum kita semua. Nah ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua, bahwa kalau ada musibah, ternyata sebenarnya Allah ingin mengingatkan saja kita. Jangan sampai terus larut, karena kalau sudah larut tidak terkendali, na'udzubillah, musibah itu bisa menjadi adab. Kita tahu kan, kalau musibah itu mengingatkan, ya, mengingatkan orang beriman untuk jadi bertobat, gitu ya, sadar. Tapi kalau udah adab, udah nggak ingat lagi. Ya.
karena sedang melawan Allah, maksiat kepada Allah, kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Nah, orang yang beriman tentu melihat itu semua mungkin sama-sama meninggal, tapi dia orang yang istighfar, gak setuju, gak ridho adanya kemungkaran. Bisa jadi sama-sama kena musibah, tapi yang satu sedang taat kepada Allah, meninggalnya bareng, bencananya mungkin bareng, tetapi yang satu sedang taat, satu sedang maksiat. Nah, disinilah yang satu musibah yang insya Allah mengampuni dosa-dosanya, satu azabnya tentu orang yang maksiat meninggal dan alhamdulillah dari nanti dibangkitkan pun dalam kondisi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman sekalian, ini satu nilai yang perlu kita paham dan ingat bersama. Kemudian hadis berikutnya ini ada satu kejadian yang luar biasa. An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang ke-11 dari urutan An-Nabawi Munkar, radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad yang paling afdal adalah kalimatul adlin, kata-kata yang benar, inda sultanin jahil, di hadapan penguasa yang zalim, yang kalah. Jadi amal ma'ruf itu kadang-kadang berisiko maksudnya. Meskipun amal ma'ruf nahi munkar itu terancam penjara misalnya, karena bisa jadi dibunuh. Banyak ulama-ulama yang kemudian dibunuh oleh penguasa yang zalim karena amal ma'ruf nahi munkar. Maka itu menjadi memang dinilai oleh Allah dengan keutamaan yang tinggi, jadi keutamaan yang luar biasa, afdhalul jihad. Kalau para orang soleh di zaman perang tentunya, pada zaman perang itu ibadah terbaik adalah berjuang di jalan Allah. Kalau di kondisi damai tentu tidak. Nah, ternyata masih kalah jihad di jalan Allah itu dengan ngomong yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Kenapa? Karena kalau berjuang di jalan Allah itu seimbang, seimbangkan kekuatan seimbang, bisa menang bisa kalah. Tapi kalau di hadapan orang yang zalim penguasa itu gak imbang, yang menang pasti penguasa yang zalim. Maka bisa lebih Allah. Itu pun harus dihadapi. Seandainya memaksa keadaan. Apalagi kalau kita amal ma'ruf gak ada risikonya. Amal ma'ruf dengan teman, ya, selevel, teman kerja misalnya, atau dengan tetangga, paling-paling gak enak aja, gak ada risiko. Awas loh, saya dulu kamu gak ada, gak enak aja. Maka ini mestinya kita punya niat yang kuat, dan insya Allah itu bagian dari ibadah yang menguntungkan kita dunia akhirat. Tapi keuntungannya kita insya Allah tidak dihukum oleh Allah karena musibah, dan tentu di akhirat kita dapat pahala. Baik, ini rata-rata kalau kita yang amal ma'ruf itu nggak ada risikonya, paling nggak enak aja. Kalau risiko apa? Mau ingetin atasan nggak enak ya. Tapi kalau kita dengan bahasa yang tepat, mencari waktu yang pas, bisa jadi kita dikasih hadiah. Sama banyak orang-orang yang baik itu, Umar misalnya, beliau mengumumkan siapa yang memberitahu kekuranganku, dia adalah terbaik tuba di mana ada yang melindungi. Beruntung orang yang mau menunjukkan kekurangan saya. Penguasa yang baik begitu. Dan itu ada jemaah sekalian. Ada atasan-atasan, bos-bos seperti kalau di Indonesia, tinggal caranya yang terbaik. Kadang-kadang kan kita udah takut duluan, apalagi dengan atasan dengan tadi sejawat aja, kadang-kadang udah ragu duluan.
Kemudian Imam Rahimahullah yang ke-12, An-Nabilah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu. Ini nanti kejadian yang luar biasa. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya kepada Rasulullah. Padahal waqad alaihi fi wasbil, dia sudah mau naik kuda perang atau kendaraan lain. Jadi kalau kendaraan perang, ya, mungkin sekarang kalau angkatan udara sudah mau naik pesawat, atau kalau angkatan darat sudah naik tank, gitu ya. Lagi mau naik tank tuh nanya lagi. Kalau waktu itu baru kendaraannya binatang. Ayo jihad ya Allah, udah mau berangkat masih nanya, ya Rasulullah, jihad yang seperti apa yang paling afdal? Posisinya jangan sekali sudah mau berangkat perang. Sekali lagi waktu perang, di zaman perang. Tapi beliau bertanya, jihad yang seperti apa yang afdal? Kemudian Rasulullah mengatakan, qala, menjawab, kalimatul haqqin inda sultanin jahil. Arti lagi kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, ini tentu menjadi penguat kita. Bismillah, berani ya, lawan kata-kata gak enak. Kadang-kadang memang maju mundur ya. Ngomong gak ya, ingetin gak ya. Bismillah karena Allah ya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ngomong. Setelah itu biasanya jalan kita kalau enggak benar-benar ngomong gitu. Sebaliknya kalau kita gak jadi ngomong, jadi pikiran, ya Allah ya, tadi Bapak itu melakukan keburukan tapi saya gak bisa ngapa-ngapain. Itu biasanya ketika orang niat baik itu jadi kepikiran ya, Masya Allah. Dan ini menjadi penguat motivasi kita semua. Lanjut, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala an-nafsu ala bani Israil, sungguhnya ya, sebab-sebab kehancuran Bani Israil pertama yang menyebabkan kehancuran Bani Israil itu adalah annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula. Ada orang yang bertemu orang lain. Ambil kacamata. Annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul, sebab kebinasaan, ini bukan main-main katanya, kehancuran. Ketika ada seseorang yang bertemu orang lain, yalqa ar-rajula fayaqul, kemudian diingatkan, ya hadza ittaqillah, awas ya, takut kepada Allah. Atau kalau itu gak baik, ya, jangan dilakukan. Ngomong gitu, ini udah benar ya, udah mengingatkan, udah nahi munkar. Wajah batasnya, tinggalkan apa yang kau lakukan, karena tadi tidak baik. Fa innahu la yahillu lak, itu gak halal. Nah, kalau misalnya jualan dikurangi timbangannya, kita mau begitu. Atau jualan minuman keras
Islami yang sebagainya. Orang melakukan keburukan sekali diingatkan, besoknya nggak diingatkan lagi, bahkan nyaman aja di situ, nggak gerah, nggak gelisah. Falamma fa'alu dzalik, kata Rasulullah, ketika Bani Israil melakukan hal itu, maaf di sini, tidak meninggalkan, tidak menjauhi, tidak mengucilkan orang yang berbuat buruk, darallahu quluba ba'dihim bi ba'd. Allah menjadikan perpecahan di hati mereka. Dan itulah kehancuran. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah firmankan, Rasulullah membaca firman Allah, terlaknat orang-orang yang kufar dari Bani Israil. Kenapa? Ya. Ala lisani Daud, ya, pada zaman Nabi Daud, pada zaman Nabi Isa, dzalika bima saw wa kanu ya'tadun. Semua itu karena kemaksiatan mereka dan mereka melampaui batas. Apa bentuknya kemaksiatan dan mereka melampaui batas? Allah terangkan pada ayat berikutnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Ya. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh itu seburuk-buruk perbuatan mereka. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Kalian lihat banyak dari mereka itu dekat, ya, berwala, loyal kepada orang yang kufar. Nabi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Padahal karena sekalian tadi mereka sempat mengingatkan, sempat nahi mungkar, tapi nggak berlanjut. Bahkan tetap tadi nggak ada, seakan-akan nggak ada masalah dengan kemungkaran yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga tentunya. Ketika orang melakukan keburukan, kemudian tetap menjadi temannya, ngumpul bareng, dan lain sebagainya. Tadi sebutkan makan bareng, duduk-duduk bareng, main bareng, jalan-jalan bareng, padahal orang itu melakukan keburukan, maka akan dia rasakan orang yang melakukan keburukan itu berarti tidak masalah. Toh teman-teman yang soleh juga tetap bersama-sama. Nah, disinilah letak masalahnya. Kalau orang melakukan kemungkaran kemudian ditemani seakan-akan tidak ada apa-apa, maka akhirnya kemungkaran itu akan dianggap bukan mungkar lagi. Dan itu yang terjadi, fenomena yang banyak. Sering kita anggap ya, masalah korupsi, kejahatan luar biasa, dianggap biasa lah kan? Ya. Kejahatan yang luar biasa. Berikutnya juga secara syar'i tentunya perzinahan atau sejenis itu luar biasa. Ya, narkotika luar biasa semua. Semua merajalela tiga-tiganya ini. Maka na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita semua. Ketika Allah tidak menghukum hamba-hambanya yang semua sudah terbiasa di negeri yang kita cintai ini sesungguhnya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena begitu banyak orang-orang yang tidak berdosa, yang banyak istighfar kepada Allah, orang-orang yang lemah, du'afa, kaum masakin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena doa-doa beliau-beliau inilah Allah menyelamatkan kita semua. Dan tentu kita juga terus berdoa istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Surah Al-Anfal ya, menjadi jaminan kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalau kita juga istighfar. Jadi kalau hitung-hitungan apa ya, sebab akibat logika, kita tuh bersyukur banget tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hampir setiap hari semuanya kita mendengar musibah ya di berbagai daerah, ya, Masya Allah. Bagi kita yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada gunung meletus di mana aja, ya, ada hampir tiap hari ya, kecelakaan maut, ya. Nah, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, belum banjirnya yang rutin, ya. Tadi gunung berapi, longsor, semua ini
oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita segera meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap dalam penjagaan dari yang Maha Menjaga, yang Maha Kuasa. Dan ketika kita mengingkari kemungkaran yang terjadi, minimal kan itu orang tetap melihatnya ada sebuah kemungkaran. Ya, dan di sini bersaing antara hak dan batil, antara pendukung kebaikan dan pendukung keburukan. Dan persaingan itu mati wilayah dunia akan terus berlanjut sampai kiamat. Siapa yang menang, siapa yang istiqomah, siapa yang bertahan, ya, maka akan mewarnai kehidupan. Alhamdulillah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tentu ya, peka ya. Kadang-kadang kita juga ke bawah suasana apa yang lain juga melakukan. Dan ini banyak sekali dan kita sering ulang-ulang, mulai dari rumah kita masing-masing kita asah kepekaan kita. Karena kalau di rumah kita sudah dibiarkan kemungkaran, bisa jadi ya, musibah itu terjadi di rumah. Dan kejadian musibah di rumah juga sangat banyak. Ya, alhamdulillah ya, kebakaran, perceraian, bukan-bukatan, bahkan kita sering juga kalau ngikutin berita ini ya, anak membunuh orang tuanya, suami membunuh istrinya, bahkan istri membunuh suaminya, atau ayah membunuh anak dan istrinya. Ini musibah-musibah semuanya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari musibah-musibah seperti itu, tentu ini perlu menjadikan kita semakin meningkatkan kepekaan kita terhadap kemungkaran yang bisa terjadi. Jamaah sekalian, hadis yang terakhir masih ada ini ya. Masih lanjutan dari Israel